Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita insyaallah hari ini akan podcast lagi terkait dengan judulnya adalah cara terbaik mengundang pertolongan Allah. Dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW karena berkat perjuangan beliau, para sahabat dan tabi'in, Islam baik sampai negeri ini. Dari Masjid Agung Al-Azhar membangun peradaban. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fi sihatin wa afiyah. Insyaallah. Ini Ustaz. Jadi banyak orang-orang itu sekarang sering putus asa dengan hujan terjadi gitu. Kayak wah kok berat banget hidup nih Ustaz gitu. Kayak misalnya kadang sedih dalam hujan hidup ini tuh kayak punya uang tapi kok nggak sebanyak yang lain ya. Kok kadang-kadang saya terkena penyakit dan saya harus ngeluarin uang ya. Atau mungkin kadang kita punya keluarga kok ada aja masalahnya gitu. Apakah seperti itu wajar Ustaz kira-kira? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, sesungguhnya hidup ini tidak ada yang mulus-mulus saja. Tidak ada yang baik-baik saja. Semua dipergilirkan, ya, semua dipergantikan, ya. Suatu ketika ada ibarat roda, suatu ketika berada di atas, suatu ketika berada di samping, suatu ketika berada di bawah. Dan begitulah kehidupan itu. Oleh karenanya, siapa saja, bahkan orang yang beriman pun, Allah berikan kehidupannya yang berjalan. Bahkan ada istilah di dalam Al-Quran itu dengan istilah Al-Aqabah. Wa ma adraka mal aqabah? Fakku raqabah. Apa itu al-aqabah? Al-aqabah adalah jalan yang sulit mendaki dan sulit. Ada yang menyebutkan dengan jalan yang penuh dengan onak duri dan duri. Jadi untuk mencapai kebahagiaan, untuk sampai kepada puncak, itu tidak kemudian sampai begitu saja di puncak kejayaan, tetapi melaluilah perjalanan yang sulit, perjalanan yang itulah kehidupan kita. Oleh karenanya, kalau kita menghendaki kejayaan, kalau kita menghendaki kemakmuran, kalau kita menghendaki kebahagiaan, maka kita harus siap untuk melakukan perjalanan yang tidak hanya mulus-mulus saja, tapi pada satu ketika terjadilah kesulitan-kesulitan, dan seterusnya. Dan itu dialami oleh siapa saja, termasuk oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa baginda Rasulullah dalam perjalanan dakwah itu melalui proses-proses yang sulit. Itulah maka di dalam surat Al-Insyirah digambarkan alam nashrah alaka sadrak wa wada'na anka wizrak dan terusnya, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali bahwa sesungguhnya bersama kesulitan itu nanti akan muncullah inna ma'al usri yusra, akan muncullah kebaikan, akan muncullah kemudahan. Jadi tidak ada kemudahan tanpa kesulitan. Dimulai dari kesulitan. Berarti Ustaz, hidup ini nggak bisa ya kayak tenang-tenang aja gitu, kayak uang ada aja, sehat-sehat aja, keluarga bahagia, atau emang ada gitu? Atau cuman kadang kita orang kayak gitu kan, apa cuman di luarnya aja gitu, tapi sebenarnya dalamnya juga ada ujiannya gitu Ustaz? Kira-kira. Dan itulah ada kata-kata mutiara, innal hayata aqidatun wa jihadun, bahwa hidup itu memerlukan satu akidah, ya, yaitu keyakinan yang kokoh yang dimiliki oleh masing-masing. Dan yang kedua adalah jihadun. Apa itu jihad? Perjuangan yang terus-menerus, tidak kenal lemah, tidak kenal susah, harus dilakukan dengan upaya keras, dengan
harta benda, dengan tenaga, dengan pikiran, bahkan bila perlu dengan nyawanya sekalian. Nah, untuk mencapai kehidupan yang al-hayah at-thayyibah, yaitu kehidupan yang baik itu. Jadi tidak boleh kita dilarang untuk melakukan kehidupan yang tenang-tenang saja. Nanti melakukan ya sabar aja, nanti kalau waktunya datang kebaikan kan baik, nggak begitu. Nah, atau ya kita tawakal itu artinya kemudian duduk saja di kursi begitu, nanti nunggu, bukan begitu. Tawakal itu bekerja keras, kemudian setelah itu hasilnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar juga begitu. Sabar itu artinya bukan diem saja, tapi adalah tahan. Sabar itu tahan menghadapi berbagai tantangan, berbagai cobaan, berbagai musibah. Tahan, siap untuk menghadapinya, itulah sabar. Tawakal, kerja keras, banting tulang, bersemangat, melakukan mujahadah. Setelah itu hasilnya kita serahkan kepada keputusan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu hidup begitu. Berarti jangan sampai kemalasan berbalut spiritual saja ya. Iya, jangan kemalasan dengan nama tawakal, dengan nama sabar, dengan nama dan selanjutnya Ustaz, bagaimana cara kita bisa mengundang pertolongan Allah Ustaz? Apakah bisa atau bagaimana kira-kira tipsnya? Iya, di beberapa ayat umpamanya intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu mau menolong Allah, maka Allah akan menolong kamu. Masa Allah kok ditolong? Allah kan yang memberi pertolongan. Masa Allah intan surullah, jika kamu menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, menolong perjuangan fi sabilillah, maka Allah akan menolongmu. Oleh karenanya kita harus berpikir bagaimana agar ajaran-ajaran Allah ini terus bisa dilaksanakan, diterapkan oleh sebanyak mungkin manusia. Intan surullah di sini artinya adalah ikut andil dalam dakwah ke jalan kebenaran. Ikut andil dalam berjuang menegakkan kalimatullah, litakuna kalimatullah hiyal ulya, agar agama Allah ini, agar perjuangan ini menjadi tinggi, menjadi bagus, menjadi berkembang. Tetapi kalau kita tidak berupaya untuk ikut andil dalam perjuangan, dalam misi, dalam dakwah, ya, menuju kepada Allah, maka jangan diharap kita akan mendapatkan pertolongan. Umpamanya di dalam ayat yang lain, umpamanya ketika Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan al-fath, Fathu Makkah, pembebasan Makkah itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka kamu dapati itu manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah. Maka pesannya kemudian ketika Allah memberikan pertolongan dan memberikan pembebasan itu, maka pesannya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada berapa itu? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Tasbih, ya, mensucikan Allah, kemudian bihamdi, memuji Allah, dan kemudian wastaghfiru, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana supaya kita ini ditolong oleh Allah? Perbanyaklah tasbih, perbanyaklah bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Perbanyaklah tasbih. Subhanallah, 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 subhanallah. Dalam setiap habis sholat kita, dalam setiap kesempatan kita bertasbih kepada Allah. Tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Yang kedua, tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
Bahkan tidak hanya lidahnya, yang lisannya yang berhamdalah, mengucapkan alhamdulillah, tapi juga seluruh tubuhnya mengekspresikan bentuk dari kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah saya bisa melihat. Alhamdulillah saya bisa mendengar. Alhamdulillah saya bisa berbicara. Alhamdulillah tangan saya bisa bergerak. Alhamdulillah kaki saya bisa bergerak, berjalan. Alhamdulillah perut saya nyaman. Alhamdulillah banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan yang ketiga apa? Wastaghfir. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Yang ketiga adalah apa? Memohon ampunan, memohon pertaubatan. Kita akui bahwa dalam setiap langkah kita melangkah, dalam tarikan nafas kita bernafas, dalam kehidupan kita ini, kita tidak bisa lepas dari gangguan-gangguan, kesalahan-kesalahan, sehingga akhirnya kita terlibat masuk dalam kesalahan-kesalahan. Oleh karenanya, jangan bosan-bosan kita mengucapkan apa? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Mungkin kesalahan kita lakukan melalui mulut kita, melalui bicara kita. Bicara kita yang suka bohong, yang suka dusta, yang mungkin melalui tangan kita yang gampang saja mengambil hak yang bukan miliknya. Mungkin kaki kita melangkah ke tempat-tempat maksiat. Setiap langkah itu ada saja kemaksiatan yang kita ini. Ini oleh karena fastaghfirhu, perbanyaklah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, atas mata yang kita lakukan kesalahan, atas yang dilakukan oleh mata kita, yang termasuk yang dilakukan oleh pikiran kita, termasuk yang dilakukan oleh hati kita. Itulah maka kita disuruh untuk istighfar. Itulah bila kita menginginkan pertolongan dari Allah. Tapi tasbih tidak pernah, tahlil tidak pernah, alhamdulillah tidak pernah, istighfar tidak pernah. Bagaimana Allah akan menolong? Bagaimana Allah menolong? Malah mungkin Allah tidak mau memperhatikan dia. Terserah-serah. Mau ngapain itu terserah. Ya. Kalau sudah Allah membiarkan begitu, bahaya kita. Kita bisa terjerumus ke jurang kemaksiatan. Allah tidak lagi mengangkat kita, Allah tidak lagi menyelamatkan kita, Allah tidak lagi menolong kita. Kapan jaa nasrullah wal fatah? Dengan catatan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kalau Allah menolongnya nanti berikutnya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu saksikan, dahsyat ngikut kita masuk ke dalam agama Allah, menegakkan kalimatullah. Tapi kalau kita tidak ada pertolongan dari Allah, ini bisa kita hilang, tinggal kita terpuruk, kita. Jadi pertolongan itu fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ikuti lagi tambah fastaghfir innahu kana tawwaba. Allah yang Maha istighfar. Berarti pertolongan Allah itu Ustaz bukan dengan workaholic tapi dengan taubat holik Ustaz ya. Taubatan nasuha, dengan taubat kepada at-tawwab, kepada zat yang Maha menerima taubat. Dan selanjutnya Ustaz, apakah dengan amal soleh itu bisa mengundang pertolongan Allah Ustaz? Karena juga ada hadis yang bilang abguni min du'afaikum turzakuna wa tunsuruna bi du'afaikum gitu. Cari aku dari orang du'afa, aku menolong kamu dan beri kamu rezeki dari orang du'afa. Atau juga mudahkan urusan saudara kamu, nanti Allah akan mudahkan kamu Ustaz. Apakah juga bisa, boleh nggak kita transaksional seperti Ustaz kepada Allah gitu? Jadi pertolongan Allah itu datang karena aktivitas kita. Aktivitas kita yang baik secara vertikal dan yang baik secara horizontal. Baik secara vertikal artinya dalam hal penyembahan ibadah kita kepada Allah. Ibadah kita, ibadah sholat kita, ibadah puasa kita, ibadah umroh kita, ibadah wirid zikir kita. Itu kaitannya dengan. Tetapi di samping itu juga
Allah akan memberikan pertolongan itu ketika kita bisa menebarkan kebaikan kepada orang lain. Dengan cara apa? Dengan berbagi ilmu kita, karena kita mempunyai ilmu yang lebih dari orang lain, maka kita bagilah ilmu. Berbagi karena kita punya harta yang lebih dari orang lain, maka kita bagilah harta kita kepada Allah. Atau mungkin berbagilah karena kita punya tenaga yang lebih dari orang lain, yang lain lemah karena tua atau yang sakit, kita gagah, kuat, sehat, menolong dengan tenaga kita, atau membangun dengan pikiran kita dan lain sebagainya. Nah, maka itu juga bisa sebagai sarana atau sebagai sabab dari munculnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita khusyuk dalam ibadah vertikal kepada Allah, ya, tidak pamrih, tidak karena ingin dihormati, karena ingin pencitraan, tidak, tapi fokus khusyuk kepada Allah. Dan yang kedua, berbagi kepada sesama, berbagi karena ilmu kita, berbagi karena harta kita, berbagi karena pikiran kita, berbagi karena tenaga kita, dan lain sebagainya. Itulah, maka insya Allah pertolongan Allah itu akan datang. Dan di sisi lain, kadang kita udah melakukan amal soleh, udah beribadah gitu, tapi kadang-kadang kok kita orang tuh lebih bahagia dibanding kita, ya? Apa itu salah dari awal kita berpikir seperti itu? Bagaimana, kira-kira? Sebagai seorang mukmin, tidak boleh kita lantas protes atas ibadah yang sudah kita lakukan, lalu menuntut dari Allah, masa saya sudah ibadah khusyuk begini kok nggak dapat apa-apa? Nah, ini berarti ada kurang tulus, kurang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita beribadah kepada Allah itu jangan kemudian menuntut balas, apa kemudian yang ini, apa yang dikasih ini. Karena tidaklah kemudian karena keimanan yang kuat lalu kita itu tidak diuji oleh Allah. Kurang beriman siapa? Ayub, nabi kita Ayub. Ya, seorang nabi, tentu orang yang sangat beriman kepada Allah. Tapi nabi kita Ayub diuji oleh Allah dengan berbagai penyakit, dengan berbagai musibah, hartanya habis, ya, penyakit seluruhnya ada di tubuhnya. Ya. Tetapi padahal beliau adalah orang yang beriman. Jadi jangan kemudian dengan alasan saya sudah beribadah khusyuk, kok Allah masih nggak nolong saya. Nggak usah begitu. Mungkin belum sekarang, mungkin nanti 2 bulan yang akan datang, mungkin 1 tahun yang akan datang. Tetaplah konsentrasi dalam ibadah kita, ya, tanpa nanti menuntut hak-hak yang laksanakanlah kewajiban. Tentang hak-hak itu Allah akan memberikan. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Jadi apa yang dilakukan oleh hambanya akan diberikan sesuai dengan, hanya saja bisa jadi tidak sekarang. Karena kebaikan untuk dia itu 5 tahun yang akan datang, 6 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Atau mungkin tidak di dunia ini, tapi nanti di akhirat nanti. Nah, itu semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Berarti terus berprasangka baik sama Allah, Ustaz, ya. Berprasangka baik kepada Allah itulah namanya husnudzon, tidak suudzon. Kepada Allah, bahkan kepada sesama kaum muslimin kita dituntut untuk husnudzon, untuk berbaik sangka. Dan sekiranya, Ustaz, ada nggak kesalahan-kesalahan yang bisa terjadi sehingga menyebabkan pertolongan Allah itu nggak datang kepada kita, Ustaz? Apa yang perlu kita jadi catatan gitu kira-kira? Mungkin karena ada kemaksiatan, mungkin karena ada dosa, mungkin ada ini. Nah, maka untunglah bagi orang yang berupaya untuk melakukan muhasabah, bagi orang yang berupaya untuk mencari tahu apa sebabnya. Kadang Allah memberikan sakit, dan sakit itu bisa jadi justru dalam rangka menghapuskan dosa-dosa. Kadang
kepada orang yang sakit, doa kita kepada beliau itu tohurun insyaallah. Apa artinya tohurun insyaallah itu? Semoga Allah memberikan tohur, memberikan kebersihan bagi Anda yang sedang sakit. Kebersihan apa? Tidak hanya kebersihan dari penyakit-penyakit, tetapi bisa jadi kebersihan dari kotoran-kotoran, dari kemaksiatan, dari dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Maka kita bilang kepada orang yang sakit ini, tohurun insyaallah. Mudah-mudahan dengan diberi penyakit ini, diberi sakit ini, Allah membersihkan semuanya, membersihkan dari kotoran-kotoran, membersihkan dari apa? Penyakit-penyakit, termasuk membersihkan dari dosa-dosa. Jadi itu Ustaz ya, walaupun duri yang menusuk jari kita pun juga menjadi penghapus dosa buat kita Ustaz ya. Ya, Walaupun itu ya. Dan terakhir Ustaz, mungkin juga boleh pesan kepada jamaah untuk bisa mengundang pertolongan Allah gitu. Kesimpulan dari semuanya Ustaz kira-kira. Iya. Sahabat Al-Azhar yang berbahagia, dalam hidup kita ini ada dua kemungkinan. Terkadang kita diberikan musibah, tapi terkadang kita diberikan kebahagiaan. Kita terkadang diberikan musibah, tapi terkadang juga diberikan rahmah atau kebahagiaan atau kesenangan atau kasih. Tetapi ingat bahwa dua-duanya adalah ujian. Dua-duanya adalah ujian bagi kita. Kita terkadang terlalu bersenang-senang, bergembira ketika kita mendapatkan rahmat, ketika kita mendapatkan rizki, kita mendapatkan kesenangan-kesenangan. Padahal bisa jadi kesenangan-kesenangan itu sengaja Allah kasih ujian buat kita. Apakah kita tetap ingat Allah, ataukah justru kita akhirnya lupa kepada Allah? Berapa banyak orang yang ketika Allah kasih sayang, ketika Allah kasih rezeki, ketika kasih Allah kenikmatan, lantas mereka itu lupa. Termasuk juga musibah. Nah, jangan kemudian kita bersuudzon kepada Allah ketika kita mendapatkan musibah, lalu kita tidak disenangi oleh Allah. Tidak, itu juga adalah bagian dari ujian Allah kepada kita. Apakah kita dengan musibah yang diberikan oleh Allah, justru kita semakin dekat kepada Allah, kita semakin banyak istighfar kepada Allah, kita semakin banyak beribadah kepada Allah. Nah, ini tantangan bagi kita, ya, entah ketika kita jatuh miskin atau kita mendapatkan kekayaan yang berlimpah. Apakah ketika kita sehat walafiat ataukah kita sedang sakit, menderita sakit. Itu semuanya ujian. Apakah kita semakin mendekat kepada Allah, semakin bertakwa kepada Allah, atau malah semakin menjauh dari Allah. Jadi tidaklah selalu jadi ukuran kalau banyak kekayaan lalu kita semakin dekat kepada Allah. Enggak selalu. Atau karena enggak ada harta, enggak aneh, karena kita jatuh pailit lantas kita menjauh dari, tidak selalu. Bisa jadi ada orang yang kaya raya tetapi dekat kepada Allah. Contohnya siapa? Utsman bin Affan. Contoh siapa? Abdurrahman bin Auf umpamanya. Ini orang kaya raya tetapi dekat kepada Allah. Apakah orang miskin itu selalu kemudian jauh dari Allah? Enggak juga. Ada sahabat Rasulullah seperti Abu Dzar Al-Ghifari. Orang enggak punya apa-apa, orang yang sangat bersahaja, orang yang sederhana, tetapi dekat sekali kepada Allah. Jadi intinya adalah entah kita sedang mendapat kenikmatan atau sedang mendapat musibah, kita harus terus berupaya untuk dekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Disitulah nanti maka pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Masya Allah. Syukuran Ustaz. Afwan. Ya. Masya Allah para jamaah, abang kakak ayah bunda semua. Insya Allah pertolongan Allah itu dekat selama kita selalu berprasangka baik sama Allah. Tidak lupa untuk bertasbih, memuji dan juga beristighfar dan beramal soleh. Insya Allah pertolongan akan selalu datang pada kita. Makasih pada jamaah semua yang sudah nonton YouTube Masjid Agung Al-Azhar. Jangan lupa like, subscribe dan juga share.
Terima kasih perhatiannya. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Masjid Al Azhar, membangun peradaban. Allahu akbar.